Pemirsa, kawasan Puncak kembali ramai oleh warga yang ingin berwisata di akhir pekan. Polisi pun menerapkan aturan satu arah untuk mengurai kepadatan di waktu tertentu. Pemirsa, sejumlah kendaraan ini kembali meramaikan Simpang Gadok Puncak sejak Sabtu pagi. Kami memantau sejumlah kendaraan bukan hanya dari kawasan Puncak saja yang meramaikan, tapi juga kendaraan dari Jakarta yang masih mendominasi Jalan Raya Puncak ini untuk sekedar berlibur di akhir pekan. Untuk menyikapi adanya keramaian di akhir pekan ini, sejumlah antisipasi dilakukan, di antaranya itu menerapkan aturan satu arah yang kembali diberlakukan usai masa PSBB ini. Di mana tadi pada pukul 7 pagi aturan satu arah dilakukan untuk menuju ke puncak, sementara pada pukul 2 siang aturan satu arah ini dilakukan kembali untuk menuju ke arah Jakarta. Kendati demikian, pemberlakuan dari aturan satu arah ini tidak berlangsung lama karena kami tidak memantau adanya kemacetan. Kepadatan hanya terjadi di sejumlah titik, ini akibat adanya persimpangan saja dan juga adanya sejumlah wisata yang memang sudah kembali dibuka dengan menerapkan sejumlah peraturan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Sejumlah pengunjung ini mengaku sengaja berkunjung untuk berwisata ke puncak ini hanya demi melepas penat mereka usai kemarin sempat berdiam di rumah pada masa PSBB. Kendati demikian, sejumlah tempat wisata ini juga tetap memastikan bahwa pengunjung ini dapat menjaga jarak satu sama lain sebagai usaha memutus rantai penularan COVID-19. Dari Puncak, Jawa Barat, Bayu Pradana, Eri Nugraha, Anyus melaporkan. Memasuki masa PSBB transisi, jam operasional area Gelora Bung Karno setiap Sabtu Minggu dimulai pukul 5 pagi hingga 12 siang, kemudian lanjut lagi dibuka dari pukul 4 sore hingga setengah 7 malam. Manajemen GBK menerapkan beberapa protokol kesehatan bagi warga yang akan berkunjung ke wilayah Gelora Bung Karno sejak pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta. Salah satunya adalah penerapan jam operasional. Seperti Sabtu malam, wilayah di Ring Road GBK sudah sepi. Petugas sudah mensterilisasikan warga yang ada di dalam untuk meninggalkan wilayah Ring Road, dilanjutkan dengan petugas menyemprotkan disinfektan. Untuk jam operasional, GBK dibuka dari pukul 5 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Namun untuk wilayah Ring Road dibuka pada pukul 5 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Setiap 1 jam, warga yang ada di dalam GBK dibatasi maksimal hingga 1.000 pengunjung saja. Manajemen GBK ini melarang bagi warga atau anak-anak yang usia di bawah 12 tahun dan juga ibu hamil dilarang untuk berkunjung ke GBK. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Oki Mahendra, Anyus melaporkan. Relokasi hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day mulai diberlakukan Minggu besok. Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan Car Free Day ke 32 lokasi baru yang disebar di seluruh wilayah Jakarta. Pemindahan area hari bebas kendaraan atau Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin berdasar evaluasi CFD di masa PSBB transisi Minggu 21 Juni lalu. Selain banyaknya kerumunan warga, rapid test COVID-19 terhadap 350 pengunjung mendapatkan 2 orang reaktif. Kegiatan olahraga pada 32 kawasan khusus pesepeda. Jadi namanya 32 kawasan ini bukan kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau kawasan CFD, tetapi namanya adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Berbeda dengan pelaksanaan CFD. Jika di pelaksanaan CFD kita melakukan pengukuran terhadap kualitas udara dan kualitas lingkungan, tetapi saat ini tidak karena memang pembukaan 32 ruang publik ini tujuannya adalah ingin sekaligus menjadi ajang edukasi buat warga Jakarta yang pada 3 periode waktu pelaksanaan PSBB kemarin sudah begitu disiplin menjalankan protokol kesehatan secara individu, belum secara kolektif. Di Jakarta Pusat ada 8 ruas jalan yang jadi lokasi baru Car Free Day, yakni Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramuka Sari 1, dan Jalan Todano.
Di Jakarta Barat juga ada 8 jalan, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Huruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, dan Jalan Puri Molek 1. Sementara di Jakarta Utara, CFD akan digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi inspeksi Kali Sunter Rawabadak Selatan, Jalan Kelapa Hibrida Sukapura, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, CFD digelar di Jalan Pemuda, Jalan R.A. Fadilah, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Di Jakarta Selatan, CFD digelar di 5 lokasi, yakni Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Car Free Day minggu besok 28 Juni 2020 dimulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tren bersepeda kini sedang menjamur di ibu kota dan sejumlah kota lainnya sejak pandemi COVID-19. Tren ini pun membawa dampak positif bagi para pedagang sepeda yang mampu meraup keuntungan hingga 50 juta rupiah per harinya. Tren bersepeda saat ini mulai digemari masyarakat ibu kota dan sejumlah kota lainnya. Hampir di setiap ruas jalan ditemui pesepeda yang berolahraga ataupun hanya sekedar untuk menghilangkan suntuk selama di rumah akibat pandemi. Antusias masyarakat bersepeda ini juga menguntungkan para pedagang sepeda, salah satunya pedagang sepeda yang berada di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Para pedagang bahkan sampai kewalahan menerima pesanan warga yang kian banyak hingga kehabisan stok barang yang mereka jual setiap harinya. Dalam sehari setidaknya omset yang diterima oleh para pedagang mencapai 40 hingga 50 juta rupiah akibat banyaknya permintaan sepeda. Menurut sejumlah pedagang, para pembeli kebanyakan mencari sepeda gunung dan sepeda lipat yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat dengan harga berkisar dari 2 hingga 10 juta rupiah. Ya lumayan bagus sih pemasaran sekarang, lagi rame. Kalau masalah sepedanya dominannya ke sepeda lipat sama MTB. Kalau sepeda kecil paling 1-2 ada. Iya, lagi barang lagi susah memang. Jadi kita dari distributornya juga nggak ada. Bukannya ini, jadi walaupun kita pesen kadang-kadang pesen 40 biji, 40 unit, datang paling 10 unit. Kalau kisaran harga, kalau yang standarnya lipat paling 2 juta. Ya standar. Kalau harga maksimalnya ya, kalau di sini paling pemasaran sampai yang 8,5. Kalau yang 10 juta lah mentoknya. Meski bersepeda diyakini sebagai olahraga yang mampu menjaga kebugaran tubuh untuk benteng pertahanan melawan COVID-19, namun pesepeda tetap harus berhati-hati dan memperhatikan lalu lintas agar tak merugikan pengguna jalan lain maupun terjadi insiden yang tak diinginkan di jalan raya. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Indonesia kembali mencatat penambahan kasus positif corona. Penambahan ini bahkan mencatat rekor tertinggi, yaitu 1.385 kasus. Hingga pukul 12 siang tadi, penambahan kasus positif corona di Indonesia kembali mencatatkan rekor, yaitu 1.385 kasus sehingga mencapai total 52.812 kasus. Sementara itu jumlah pasien sembuh sebanyak 21.909 kasus dan jumlah pasien meninggal 2.720 kasus. Jawa Timur masih menyumbangkan angka positif corona tertinggi, yaitu 277 kasus, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Bali. Dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga kemudian totalnya menjadi 52.812 orang. Kalau kita perhatikan sebaran, dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah, yang pertama kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah Jawa Timur
dengan penambahan kasus sebanyak 277 kasus baru dan 190 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 203 kasus dan 68 sembuh. Jawa Tengah 197 kasus baru dan 22 sembuh. Sulawesi Selatan 146 kasus baru dan 41 kasus sembuh. Kemudian Bali 106 kasus dan 21 sembuh. Hari ini ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Namun ada 4 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Tempat perawatan kecantikan seperti salon, spa, dan jasa pijat berpotensi menularkan COVID-19. Untuk itu, anggota tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19, Reisa Brotoasmoro, meminta penyedia jasa dan pelanggan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Harus diingat, jasa perawatan kecantikan dan juga perawatan rambut yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan perhiasan wajah dan peningkatan penampilan dan sejenisnya seperti salon, barbershop, atau tukang cukur rambut, semua masuk kategori fasilitas umum. Tempat-tempat ini juga berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19 karena menimbulkan kontak erat antara pemberi jasa, pelayanan, dan pelanggannya. Dan juga di beberapa tempat akan berpotensi menimbulkan kerumunan pelanggan. Untuk itu, perlu diatur sebuah upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.017-Menkes-382-2020 yang isinya, bagi pelaku usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan, bisa memakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses oleh pelanggan atau pengunjung, dan mewajibkan semua orang yang akan masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bagi pengelola salon atau barbershop atau jasa perawatan kecantikan lainnya, harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Nah, kalau ditemukan pekerja atau pelanggan atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius dan sudah diperiksa sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit di antara pemeriksaan dan mereka memiliki gejala penyakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Semua pekerja wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah atau face shield, atau pelindung mata, dan juga celemek selama mereka bekerja. Sedangkan untuk pengunjung, semua wajib menggunakan masker. Dan ingat, tidak boleh dilepas selama perawatan berlangsung. Kemudian dianjurkan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamaan, seperti handuk, celemek, atau alat potong rambut, dan lain sebagainya. Kalau ada alat yang harus dipakai secara berulang, maka harus disanitasi. Pasar Gembrong Baru, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditutup sementara setelah 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara di Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur, petugas melakukan disinfeksi setelah 3 hari ditutup karena ada pedagang terpapar COVID-19. Pasar Gembrong Baru Cempaka Putih, Jakarta Pusat hari ditutup sementara oleh pengelola setelah 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka dinyatakan positif setelah menjalani swab dan juga rapid test beberapa hari sebelumnya. Namun sejumlah pedagang mengaku tidak mengetahui penutupan pasar sehingga mereka tetap berjualan di area samping pasar. Banyak yang protes, ya kecewa, ya yang kayak kita ya kecewa, orang-orang juga pada banyak yang kecewa juga sih. Soalnya kan nggak informasi dari 2 hari yang akan datang atau 2 hari yang sebelumnya begitu. Sementara itu, petugas melakukan disinfeksi menjelang dibukanya kembali Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur setelah 3 hari sebelumnya ditutup karena adanya pedagang positif COVID-19. Rencananya pasar akan kembali dibuka pada Minggu besok. Tujuannya kita lakukan penyemprotan ini karena akan dibukanya kembali ya. Jadi kita sterilkan lingkungan pasar karena ada beberapa pedagang yang terpapar. Ya semoga ini tidak ada lagi penambahan yang terpapar dan semuanya kembali normal.
Sebelumnya, 9 orang pedagang di Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur dinyatakan positif COVID-19. Pihak pasar menutup aktivitas di Pasar Kampung Ambon. Selain itu, para pedagang yang dinyatakan positif corona wajib isolasi mandiri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Ambon. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.